Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sehat, salam sejahtera dimanapun Bapak Ibu berada. Bertemu lagi dengan saya dalam ayat renungan firman Tuhan. Kiranya lewat channel ini Bapak Ibu boleh terberkati. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memuji nama Tuhan, boleh kami melihat matahari di pagi hari dan menghirup udara ini. Biarlah setiap berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Tuhan, kami mau membangun persekutuan dengan Engkau lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan menerangi hati dan pikiran kami. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, berbicaralah kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam buku kitab Yesaya pasal 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Shalom. Saudaraku, kehancuran segera terjadi bila manusia tidak bisa lagi melihat perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Ketika manusia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana harus dilakukan, mana yang harus dihindari, maka perlahan-lahan kita sedang menuju kehancuran. Karena mungkin banyak orang mengira mabuk itu tidak bisa menyakiti mereka. Apalagi berita hari ini, belakangan ini narkoba masuk ke Indonesia banyak sekali. Dengan narkoba tidak bisa menyakiti pemikiran orang lain. Atau seks di luar nikah tidaklah salah. Atau uang tidak bisa mengendalikan mereka. Atau berbohong dianggap tidaklah salah, justru merupakan jurus jitu untuk membela diri. Nah, hal-hal ini yang membuat kita keliru. Karena itu, jika manusia tidak memegang firman Allah, Alkitab, sebagai dasar standar mereka, maka pilihan moral akan semakin kabur. Maka tanpa Tuhan, kita sedang menuju kehancuran dan mengalami banyak penderitaan. Saya berdoa dan berharap umat Tuhan jangan sampai menuju ke sana. Kita tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun atau dengan alasan apapun. Kadangkala kita bersembunyi di balik kata lu kelewatan, kebangatan. Air tidak bisa diubah menjadi api dan itu tidak akan pernah bisa. Karena sekalipun air itu kita pegang dengan baik-baik, kita tendang dengan bagaimanapun, dia akan tetap air adalah air. Bisakah kita mengajar burung untuk menggonggong? Tidak bisa. Burung akan bersiul. Bisakah kita mengajar anjing untuk bersiul? Tidak bisa. Anjing tetaplah anjing dan dia akan menggonggong. Artinya, kalau hati kita bersih, maka tidak mungkin kita melakukan perbuatan yang jahat. Kalau Kristus sudah merubah hidup kita, maka kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Dan hidup kita akan terus dibaharui karena kita sudah ditebus. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku, kita semua pasti mampu berbuat yang baik. Kalau ada orang yang tidak mampu untuk berbuat yang baik, maka itu adalah urusan mereka, bukan urusan kita. Kita tidak boleh kecewa, dendam, apalagi sakit hati terhadap siapapun. Sebab kalau orang berbuat jahat, itu mau menjelaskan, menunjukkan dirinya sendiri, bukan menunjukkan diri kita. Karena itu kalau ada orang berkata dia melakukan kebaikan supaya dia diselamatkan, saya pikir ini adalah pelajaran yang keliru.
Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Lalu kita meresponnya dengan iman. Kita mau dibaptiskan dalam Yesus Kristus, dan hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi kita hidup jalani di dalam Yesus Kristus. Ada juga orang yang berkata, kita berbuat baik supaya masuk surga. Ini juga hal yang keliru. Karena bila kita melakukan sesuatu hanya untuk tujuan masuk surga, contohnya ada nenek menyeberang di jalan, kita bantu dia. Kita sebenarnya tidak peduli kepada nenek itu. Kita hanya peduli kepada diri kita sendiri bahwa kita melakukan itu untuk masuk surga. Bukankah itu satu kejahatan? Karena bila mana kita melakukan sesuatu pekerjaan yang baik, kita sedang mengharapkan imbalan, balasan dari apa yang sudah kita kerjakan. Atau mungkin kita mau dipuji, kita mau dihargai. Ya, kita memang harus saling menghargai. Tapi bila motivasinya tidak jelas, motivasinya begitu, maka yakinlah kita berbuat itu dengan tujuan yang kurang baik. Saya yakin lewat perikop ini, saya tidak mau menjelaskan celaka, tapi saya mau menjelaskan kita ini adalah umat yang percaya, yang Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah baharui. Maka satu hal yang penting, ketika kita berbuat baik, kita akan merasakan damai sejahtera. Ketika mereka berbuat jahat, maka semakin gelisah, semakin tertekan. Sebab di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera di hati dan di sekitar kita. Marilah membangun, melakukan kebaikan, kebenaran, betul-betul karena didorong kasih karunia, anugerah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu mengajar kami hari ini, untuk kami boleh hidup dalam kebaikan di mata Tuhan. Jangan kami berbuat kebaikan untuk keegoisan, untuk kepentingan kami. Itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Biarlah setiap perbuatan kami adalah cerminan dari buah iman kami. Ini doa kami Tuhan. Mampukan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang melindungi. Ampuni dosa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.